Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'dah. Perkenalkan, nama saya Diva Jenitra Rafa, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin memenuhi tugas UAS, yaitu Ulumul Quran, dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim MA. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan materi yang ke-7 sampai dengan 14. Karena materi yang pertama, yang ke-1 sampai 6 sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Baik, materi yang ke-7 yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Yang ke-8, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Ke-9, Al-Mubham dalam Al-Quran. 10, Israiliyat dalam Al-Quran. 11, ilmu munasabat. 12, asbah dan nadhair dalam Al-Quran. 13, metode tafsir dan klasifikasinya. 14, mendeteksi adanya infiltrasi dan kontaminasi dalam penafsiran Al-Quran. Baik, kita masuk ke pembahasan nomor 7, yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Selanjutnya yaitu struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. As-Sunnah pula ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup dan pengakuan. Keduanya adalah dua sumber utama untuk mengeluarkan hukum dan kedua-duanya pula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar yang mencakup seluruh lafaz. Oleh karenanya, untuk mengeluarkan hukum mestilah memahami dengan sempurna setiap lafaznya. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Islam. Mempelajari bahasa Arab dan mengkaji bahasa Arab berarti memahami Islam secara mendalam. Mempelajari bahasa Arab itu fushah, bukan amiyah. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Ayat pasif, al-khobar, dan ayat aktif, al-insya. Pengertian ayat pasif dalam bahasa balaghah yaitu ayat berita yang boleh jadi membawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Contohnya itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selanjutnya itu ayat aktif, yaitu perintah atau larangan. Sighah al-amr, fungsi sighah amr. Hukum asalnya yaitu menunjukkan perintah wajib, tetapi kadang memiliki banyak variasi dalam penggunaannya, sehingga memiliki makna berbeda sesuai dengan qarinahnya. Sighah an-nahi menunjukkan larangan. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 152. Sighah menunjukkan makna pertengahan. Baik, selanjutnya yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Al-Itqan fi ulumil Quran. Al-Quran, nama asasnya itu ilmu dasar sebelum belajar ilmu lain. Rasulullah SAW bersabda, telah terjadi fitnah-fitnah. Ditanyakan kepada beliau, apa solusi dari fitnah-fitnah tersebut? Rasulullah menjawab, Kitabullah, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berita yang terjadi sebelum dan sesudah kalian, dan menghukumi apa yang terjadi di antara kalian.
Allah menurunkan 104 kitab di muka bumi ini. Namun, Allah hanya menitipkan 4 kitab, yaitu diringkas menjadi 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian Allah menitipkan 3 kitab tersebut dalam Al-Quran. Al-Quran mencakup ilmu yang ada sejak Nabi Adam. Baik, selanjutnya itu Al-Mubham dalam Al-Quran. Baik, pengertian mubham secara bahasa yaitu merahasiakan. Secara istilah, mubham adalah semua lafaz dalam yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik. Selanjutnya, mubham berfungsi untuk meringkas. Terkadang satu orang terdapat 2 nama dan ditetapkan satu nama dari kedua nama tersebut dengan maksud meringkas pada salah satunya. Salah satu contoh dari mubham ini adalah penyebut Bani Israel dalam Al-Quran yang sebenarnya mempunyai nama lain yaitu Ibnu Yakub, namun di Al-Quran hanya menggunakan Bani Israel. Baik, mubham ini tidak terlalu bermanfaat. Tidak ditemukan manfaat yang besar ketika dijelaskan secara spesifik. Contoh mubham dalam hal ini Quran Surah Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Yang dimaksud negeri dalam ayat di atas adalah negeri Tobariyah. Baik, selanjutnya yaitu kaidah-kaidah mubham. Tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Pada dasarnya, bahwa apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakli saja, dan tidak ada peluang bagi masuknya ra'yu atau pendapat. Baik, selanjutnya itu Israiliyat dalam Al-Quran. Baik, kita masuk ke definisi Israiliyat. Secara bahasa, Israiliyat ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Secara istilah, itu pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sikap para ulama terhadap Israiliyat. Para mufasir berbeda-beda dalam menyikapi kisah Israiliyat. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa menyebutkan sanad-sanadnya maka telah lepas tanggung jawabnya. Al-Baghawi berpendapat bahwa memperbanyak kisah-kisah tanpa menyebutkan sanadnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa memperbanyak kisah-kisah dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan, apakah dia dhaif atau mengingkarinya. Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa berlebihan dalam menolaknya, dan dia tidak menyebutkan sedikit pun kisah Israiliyat yang dijadikannya tafsir bagi Al-Quran. Baik, selanjutnya itu sikap kita terhadap Israiliyat. Secara umum, apa-apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faidah atau manfaat dalam agama, karena semua yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Baik, materi selanjutnya itu ilmu munasabat. Pengertian munasabat secara bahasa berarti itisol atau saling berkaitan, muqarabah saling mendekati, mumathilah saling menyerupai, musyakkalah saling membangun. Mufasir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran.
Selanjutnya yaitu fungsi munasabat. Yang pertama itu membantu kita memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, mengetahui makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasannya, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang. Baik, selanjutnya yaitu cara mengetahui munasabat. Yang pertama itu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Selanjutnya itu memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Ketiga, meningkatkan tingkatan uraian-uraian itu, apa ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Baik, materi selanjutnya itu asbah dan nadhair dalam ulumul Quran. Ma'rifatul wujuh wan nadhair. Tidak seorang itu disebut faqih atau faham terhadap Al-Quran sampai ia mengetahui atau melihat bahwa lafaz dan mutolahat dalam Al-Quran memiliki banyak perspektif makna. Yang pertama, ada kata al-ummu atau ibu memiliki berbagai makna. Yang kedua, kata al-insan bisa mencakup nama orang selagi dalam konteks manusia. Fungsinya untuk memahami Al-Quran secara komprehensif. Semakin banyak ilmu pengetahuan, maka semakin menjadi akademis solutif. Baik, materi selanjutnya yaitu metode, tafsir, dan klasifikasinya. Baik, kita masuk ke fungsi Al-Quran. Fungsi utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di dalam ayat lain, Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Tafsir dan macamnya. Tafsir Al-Quran secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i ijtihad. Tafsir bil ma'thur itu tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Tafsir bil ra'i ijtihad yaitu semua tafsir yang bersumberkan atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia, dan ini secara umum dibagi dua, yaitu terpuji dan tercela. Syarat menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, akidahnya benar. Kedua, ikhlas, menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, tawadu dan tidak sombong, berkelakuan baik. Maaf, saya hanya mencantumkan segitu, sebenarnya masih banyak lagi ya. Baik, selanjutnya itu mendeteksi adanya infiltrasi dan kontaminasi dalam penafsiran Al-Quran. Desakralisasi Al-Quran. Ada 3 aspek penting dalam Islam yang sedang gencar mengalami liberalisasi saat ini, yaitu syariat Islam, Al-Quran dan tafsir Al-Quran, akidah Islam. Sumber otentik tafsir. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, pendapat sahabat dan tabi'in. Yang keempat, bahasa Arab. Dan yang terakhir, ijtihad. Baik, selanjutnya itu metode penafsiran yang disepakati mayoritas ulama tafsir, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i.
tafsir bil ma'sur itu yang terfokus pada riwayat yang sahih. Kalau tafsir bil ra'i, metode ini mencakup dua bagian, ar-ra'yu dan ar-ra'yu. Baik, kita masuk ke definisi ad-dakhil. Secara bahasa, infiltrasi. Secara istilah, penafsiran Al-Quran yang tidak didasari pada validitas sumber seperti Al-Quran, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, serta akal sehat yang memenuhi prasyarat dan kriterian ijtihad. Yang terakhir yaitu faktor penyebab penyimpangan tafsir. Ada faktor politik dan kekuasaan, orientalisme, fanatisme, penyimpangan ideologi, dan ketidaktahuan mufasir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.